Oke, jadi ini tadi kalau bisa di kuliah ini kalian bawa buku tulis karena ini harusnya hands-on matematika. Kalau diajar online, kalau nggak hands-on juga susah. Jadi ya walaupun online, semoga kalian bisa mengikuti. Ya, di sini penjelasan matematika teknik. Jadi sebenarnya ini matematika secara umum. Cuma penambahan kata teknik itu mungkin karena di jurusan fakultas teknik atau di fakultas teknik dia ada penambahan teknik. Jadi matematika teknik itu yang dimaksud matematika yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di berbagai bidang. Contohnya bidang fisika, biologi, kimia, ekonomi, dan lain-lain. Jadi eh, penamaan matematika teknik sendiri sebenarnya juga ada bukunya yang Engineering Mathematics itu yang kita pakai sebagai referensi dari Kreyszig itu. Nah, ini salah satu contohnya untuk rangkaian listrik. Jadi rangkaian listrik ini dia dalam penyelesaiannya butuh persamaan matematis dulu. Jadi kalau biasanya kan kita cuma dalam bidang apa namanya? Kalau biasa itu R dengan tegangan. Tapi kalau udah banyak seperti RLC ini, dia sudah harus di apa namanya? Dibuat persamaan. Oke, ada lagi di bidang fisika. Di bidang fisika ini apa namanya? Contohnya di pegas. Jadi gimana cara menghitung displacement-nya? Gimana cara menghitung perubahan atas bawahnya atau seberapa jauh dia bisa bergerak itu menggunakan displacement atau persamaan Y. Nah, rata-rata persamaan di pemodelan atau di matematika teknik ini menggunakan diferensial atau kalau mungkin di SMA terkenalnya dengan turunan. Ada turunan orde 1 atau diferensial orde 1. Cuma kalau yang sudah memang tidak bisa diselesaikan dengan orde 1, dia mesti dibuat orde 2, turunan orde 2. Nah, masih banyak contoh-contohnya lagi. Saya mau coba nanti di tes-tes saya menggunakan yang namanya Kahoot. Jadi, kalian pernah coba ini belum? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Belum. Oke, nggak ada. Oh, malah kurang satu. 35. Satu lagi. Oke, kita mulai ya. Coba, ini tolong diisi. Soalnya di mana, Pak? Ini ada di Zoom. Kelihatan nggak? Soalnya ada di Zoom ya. Oh. Jadi soalnya di Zoom, jawabannya ada di HP atau laptop kalian yang didaftarkan. Oke, ini percobaan aja ya. Jadi gimana connect ke Kahoot dan nanti ada tes-tesnya.
Ya, ini kalau dilihat di sini ada yang jawab nggak tahu. Terus dan lain-lain. Ini masih yang tadi sebatas saya jelaskan. Terus ada yang jawab mengolah data, rangkaian RLC, terus kimia, fisika, biologi. Ada yang tahu nggak aplikasi di bidang biologi itu contohnya apa? Ada yang tahu? Tadi ada yang jawab di bidang biologi. Mungkin ada yang berani menjawab? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini contoh aplikasi matematika teknik pada bidang biologi. Mungkin pada kalian tahu semua kasus COVID-19, ternyata dengan menggunakan matematika teknik, dia bisa diprediksi. Jadi kalau di sini, matematika memprediksi jumlah kasus positif COVID-19 di Jakarta. Dan ini bukan perhitungan sembarangan, maksudnya dia memiliki caranya sendiri. Ini saya kasih tahu hasilnya aja. Ini hasil ini merupakan hasil dari paper tahun 2020. Ini dari UI juga. Jadi dia memprediksi kalau misalnya ini yang warna biru dongker ini first day of PSBB. Jadi jika ini first day of PSBB di hari ke-48, yang merah titik-titik ini jika tanpa social distancing, kalau yang biru titik-titik ini dia tanpa social distancing. Yang ini artinya dia terinfeksi, yang AD ini dia masih disebutnya orang tanpa gejala. Nah, di sini akan tinggi, sedangkan kalau yang garis merah ini jika dengan strict social distancing, jadi akan menurun, dan kalau yang biru ini juga akan menurun. Jadi kalau di sini diprediksi di hari, ini kan anggaplah ini 40, berapa ya, 45, atau gampang 50 deh, 50, peaknya kalau dia itu tidak ada intervensi di hari ke-110 misalnya. Berarti 60 hari, 2 bulan itu akan terjadi peak. Ya. Nah, yang pengen kita tahu kan, nih hasilnya. Caranya seperti apa? Nah, cara menggunakan atau memanfaatkan matematika teknik itu sebenarnya ada 3 step ini. Yang pertama, yang paling susah itu sebenarnya step 1 ini. Gimana cara kita menerjemahkan fenomena itu menjadi persamaan matematik atau disebutnya modeling. Jadi kita sebenarnya kalau secara insting juga kita tahu, oh ini bakal naik nih kalau dia tanpa social distancing. Kalau misalnya dengan social distancing, dia akan turun. Tapi kan kita nggak tahu detailnya itu nanti jumlahnya berapa secara kuantitatif, nilainya berapa. Kita tahu secara kualitatif saja. Nah, di sini diterjemahkan nilai-nilai itu ke persamaan matematik atau disebutnya modeling. Nah, kalau sudah dapat persamaannya, yang kedua dicari solusinya. Solusi itu artinya diselesaikan, dijawab persamaannya. Terus nanti yang terakhir interpretasi hasil. Jadi nanti hasilnya misalnya nih ada 4 ini, dia hasilnya seperti apa. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Ya. Nah, ini dari paper itu modelingnya seperti ini atau interpretasinya. Jadi dia punya banyak variabel. Jadi misalnya
susceptible population. Jadi populasi yang rentan itu hubungannya sama yang terekspos populasi dan terinfeksi ataupun yang sudah sembuh, itu dibuat modelingnya, dibuat hubungan-hubungannya, dan nanti ada persamaan-persamaan matematika dari sini. Jadi langkah pertama sebenarnya yang paling susah itu, atau yang paling sulit dari membuat penyelesaian secara matematik itu modelingnya. Gimana sih kita menginterpretasikan yang tadinya berupa kata-kata ke angka. Nah, nanti dari sini dapat persamaan matematiknya, terus dapatlah solusi matematisnya seperti ini. Nah, nanti baru diinterpretasikan hasilnya. Jadi nanti dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa misalnya kita harus melakukan apa supaya angkanya menurun. Seperti itu. Ya, ini salah satu contoh dari matematika teknik. Nah, yang paling gampang, misalnya tadi saya bilang kan yang 1 atau 2 variabel. Ini contohnya gimana kita memprediksi peluruhan bahan radioaktif. Jadi misalnya ada sebuah bahan radioaktif, radium 22688 seberat setengah gram. Tentukanlah masa beban tersebut setelah 10⁻11 detik. 10⁻11 detik ini berapa tahun ya? Pokoknya dihitung bisa dapat berapa tahun gitu. Nah, modelingnya ini sebenarnya sudah banyak. Jadi karena dia peluruhan itu sama dengan Y aksen sama dengan minus KY. Jadi dia seberapa cepat peluruhannya itu tergantung dari K-nya. Jadi nanti K-nya ini tergantung dari bahan Ra-nya ini. Dia itu memiliki konstanta peluruhan berapa. Nanti ada juga, karena dia dibilang berat awalnya setengah gram, maka initial condition-nya atau kondisi awalnya Y0 sama dengan 0,5. Nanti kita belajar detailnya. Ini sekedar pengetahuan saja. Nah, solusi matematiknya nanti kita belajar gimana menyelesaikan Y aksen minus KY supaya mendapatkan hasil seperti ini dan ada grafiknya. Nanti kita belajar cara menghitungnya. Terus interpretasi hasilnya, tadi kan ada 3 step ya. Pertama modeling, solusi matematik, kemudian interpretasi hasil. Nah, interpretasi hasilnya berarti ketika T-nya sama dengan 10⁻11 detik, berarti kita masukkan Y 10⁻11 sama dengan hasilnya. Berarti di sini 0,1. Artinya setelah 10⁻11 detik, maka masa bahan menjadi 0,1 gram. Jadi ini interpretasi hasilnya seperti ini. Nah, di pemodelan rata-rata menggunakan persamaan diferensial. Seperti tadi di kasus COVID, itu juga ada persamaan diferensialnya. Terus di pegas, terus di tadi peluruhan, itu kan Y aksen sama dengan minus KY. Nah, itu rata-rata menggunakan persamaan diferensial. Itulah mengapa nanti di bab pertama di buku Advanced Engineering Mathematics itu, dia bab pertamanya itu membahas tentang persamaan diferensial yang biasa, ordinary differential equation. Jadi nanti kita akan membahas persamaan diferensial karena persamaan diferensial ini banyak digunakan untuk pemodelan matematik. Terus juga kenapa sih digunakan persamaan diferensial? Intinya kan kita mau memprediksi sesuatu. Nah, kalau kita mau memprediksi, kita harus tahu. Misalnya contohnya, mobil itu kecepatannya 100 km per jam. Kalau dia mau sampai Bandung dari Jakarta dengan kecepatan konstan, berarti kita harus tahu kecepatannya. Nah, kecepatan itu kan hubungannya dengan persamaan diferensial. Jadi, dia turunan
pertama atau orde pertama dari jarak terhadap waktu. Jadi dengan mengetahui berapa cepatnya dia, berapa percepatannya dia, kita akan tahu tujuannya atau di titik tertentu dia nanti nilainya berapa. Nah, itu berhubungan dengan persamaan diferensial. Makanya nanti penyelesaian diferensial itu akan mendapatkan nilai-nilai fungsinya. Jadi dengan fungsi itu kita bisa memprediksi lebih jauh lagi. Ini contohnya ada model Lotka-Volterra. Jadi dia memprediksi tentang predator sama mangsanya. Dia kira-kira suatu populasi itu seberapa cepat populasi itu punah atau populasi itu masih ada. Di sini diumpamakan satu serigala, satu lagi kelinci. Jadi nanti dia akan menghitung di sini jumlah kelinci sama serigala dan kira-kira dia kelincinya punah nggak atau serigalanya punah nggak atau bagaimana. Jadi nanti ada perhitungannya. Atau yang paling mudah misalnya ada water level, kita bisa tahu ketinggian akhirnya H-nya ini berapa dari persamaan diferensial ini. Oke, nanti persamaan diferensial itu terbagi dua secara umum. Ada yang persamaan diferensial biasa atau disebutnya ODE, singkatannya Ordinary Differential Equation. Yang kedua, persamaan diferensial sebagian atau Partial Differential Equation atau PDE. Ini contohnya kalau yang biasa, Y aksen sama dengan cos Y. Ini juga walaupun dia ordenya orde 2 atau tingkat 2, pangkatnya atau ordenya, ini disebutnya bukan pangkat tapi orde, tingkatnya disebut tingkat. Y double aksen plus 2Y sama dengan 3 ini termasuknya masih persamaan biasa. Nah, yang beda itu diferensial sebagian adalah yang hijau ini. Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya apa antara yang biasa sama yang sebagian? Ada pangkat kali Pak itu yang di sebagian. Pangkat Apa yang dua. sebagian? Kayak berpangkat gitu, kayak lebih dari satu, pangkat 2, pangkat 3 gitu-gitu kali. Kayak lebih complicated gitu. Lebih complicated. Hampir benar. Ada yang dituruninnya terhadap sesuatu yang beda gitu Pak. Itu yang pertama diturunin diferensial terhadap X, yang kedua yang kayak gitu. Yang diturunin lebih dari satu variabel, Pak. Yang diturunin lebih dari satu variabel. Ya. Jawabannya semua sebenarnya benar. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di persamaan diferensial biasa, variabel bebasnya hanya satu. Jadi kalau misalnya di sini Y-nya kan nggak ditulis Y apa ya. Jadi di sini lebih lengkapnya Y dalam fungsi X. Jadi Y-nya itu nanti ada nilai X-nya. Jadi dia cuma satu. Jadi X-nya ini variabel bebasnya itu ya cuma satu. Jadi di sini fungsinya satu aja. Kalau yang di partial differential equation atau persamaan diferensial sebagian, dia variabel bebasnya lebih dari satu. Jadi ini fungsi U ini, dia ada X sama Y. Jadi X, Y-nya ini variabel bebas. Jadi dia lebih dari satu. Nggak cuma X, tapi Y juga masuk ke fungsi U. Jadi bedanya itu. Nah, di sebelum UTS, kita fokus di ODE. Nanti setelah UTS, kita ada yang partial differential equation juga. Karena ada beberapa aplikasi yang memang membutuhkan itu.